Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai materi perkuliahan kita yang ke-13, mohon dibantu saya, Yunistia, bacakan surat Al-Baqarah kalau nggak salah, ayat 19. Sama artinya atau ayatnya aja, Pak? Sama artinya juga. Iya, Pak, sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika allazina ishtaraw dolalata bil huda fama rojihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Artinya, mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk, maka perdagangan mereka itu tidak beruntung dan mereka tidak mendapat petunjuk. Shadaqallahul azim. Sudah, Pak? Sudah. Itu surat Al-Baqarah ya? Iya, Pak. Al-Baqarah ayat 16. Oh, ayat 19 coba. Oh, 19. Ya, Bentar. 19. Iya, Pak. Sebentar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw qasayyibim minas samaa'i fihi zulumatu wa ra'du wa barq. Yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim minas sawa'iqi hazaral maut. Wallahu muhitum bil kafirin. Artinya, atau seperti orang yang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir, dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya untuk menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Shadaqallahul azim. Oke, jawab. Sudah, Pak. Artinya. Terjemahannya apa coba? Kenapa, Pak? Ini sudah terjemahannya ya? Udah tadi, Pak. Oke. Jadi ada kata-kata hujan kan di situ kan? Iya, Pak. Ya, ya saya coba cari lagi, coba di itu kita bahas. Mana ya tadi? Nah, kelihatan kan? Ini ada surat Al-Baqarah ayat 19 ya. Yang tadi kalian bacakan. Intinya bahwa proses terjadinya hujan itu memang tidak sekonyong-konyong begitu saja terjadi. Tapi juga ya
Di sini dikatakan, atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, disertai gelap gulita. Jadi ada banyak indikator ikutannya. Nah, di sini dikatakan ada guruh dan ada kilat, ya. Kemudian bagaimana ada petir segala macam. Kemudian manusia juga di sini harap memperhatikan tanda-tanda alam seperti itu. Ada pertanyaan hubungan antara materi kita hari ini yang terkait dengan surat yang ada di Al-Quran, Al-Baqarah ayat 19 dengan peristiwa hujan. Sebelum kita mulai, suara Bapak bisa terdengar kah? Bisa, Pak. Oke, alhamdulillah. Baik, kita coba mulai. Kalian sudah Bapak kirim tadi malam untuk materi kita hari ini, ya. Nah, kita lihat di sini. Bagaimana seorang artis bermain hujan di pagi hari. Artinya hujan memang sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Karena dia membawa berkah seharusnya. Tapi suatu saat hujan juga bisa menimbulkan musibah atau bencana. Yang saat ini sering kita lihat di media massa, di mana kejadian banjir di Kalimantan Selatan, kemudian di Jawa Barat beberapa tempat, ya toh, itu terjadi. Materi kita hari ini adalah yang terkait dengan siklus air atau hidrologi, di mana itu kita mempelajari mengenai hujan dan penguapan. Slide berikutnya, kita mulai dengan pengantar hidrometeorologi. Hidrometeorologi adalah dua bidang ilmu yang saat ini sedang ramai dibicarakan. Hidrologi, ilmu yang mempelajari tentang masalah semua air, baik yang ada di permukaan, atau juga ada di lingkungan, tidak hanya di laut dan di darat, ya kan, ada di sungai, danau, dan lainnya. Selain hidrologi, ada juga kita mempelajari hidrometeorologi. Hubungan antara hidrologi dan meteorologi. Kalau meteorologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kondisi cuaca di atmosfer, ya kan? Ada rata-rata udara pada suatu saat, ya, dengan relatif waktu yang cepat dan areanya tidak begitu luas. Itu hidrometeorologi. Jadi dua hubungan antara ilmu hidrologi dan meteorologi. Ilmu lainnya selain hidrologi, hidrometeorologi adalah hidrogeologi. Keterkaitan antara ilmu hidrologi dengan geologi. Nah, geologi kita tahu biasanya bermain di bawah permukaan bumi, ya. Geologi, ilmu tentang batuan. Jadi untuk membicarakan masalah air yang ada di dalam tanah, water ground, groundwater, atau water table, atau air tanah di dalam, cekungan air tanah, itu namanya hidrogeologi. Nah, saat ini kita mencoba belajar mengenai pengantar hidrometeorologi. Ilmu ini menerangkan segala macam bentuk air dalam atmosfer. Air dalam atmosfer hanya merupakan sebagian kecil air yang ada di bumi. Ingat itu. 0,01% dari seluruh air. Itu di atmosfer. Kalau kita perhatikan bagaimana melihat volume air di bumi, contohnya air yang ada di laut, itu volumenya, ya kan, di situ 1.348.000.000 kilometer kubik.
atau sama dengan 97,39%. Paling banyak berarti di laut. Kutub itu 27.820.000 kilometer kubik atau 2,01%. Nah, paling bawah itu kelihatan bahwa atmosfer hanya 13.000 atau 0,01%. Bila di total keseluruhannya air di muka bumi itu ada di permukaan bumi, berarti di planet kita itu 1.384.120.000 kilometer kubik. Ya. Jadi kalau misalkan volume bumi adalah 1082 kali 10 pangkat 12 kilometer kubik, perbandingan antara air terhadap bumi itu dibagi menjadi 1/777 atau 0,00129. Bayangkan. Ya, kalau misalkan itu kita lihat perbandingan antara volume bumi dengan kondisi air ada di permukaan. Ya. Nah, kita masuk mengenai evaporasi atau penguapan. Kalau dia bicara masalah yang terkait dengan transpirasi, itu adalah penguapan yang berasal dari tanaman. Ya, evapotranspirasi. Gitu. Kalau evaporasi itu dari danau, dari laut, ya kan? Gitu. Nah, selanjutnya slide berikutnya. Apa itu evaporasi atau penguapan? Ya. Di sini dikatakan bahwa penguapan merupakan proses perubahan air atau es menjadi gas atau uap air. Ya, perubahan air atau es menjadi gas. Susunan kimia air atau kita sebut dengan unsur kimia H2O alami atau natural water di atmosfer terbagi dalam 3 tingkatan. Gas, cair, dan padat. Kemudian dari bentuk yang tadi adalah air atau es, itu semua benda di atmosfer dapat mengalami perubahan dari bentuk satu ke bentuk yang lain dengan terikut sertanya panas atau energi laten. Ya, contoh misalkan molekul air dengan adanya ikatan hidrogen itu kalau kita misalnya H2O itu ikatan H-nya 2, kemudian oksigennya 1. Ya. Nah, kalau bentuk cair, molekul dapat memenuhi ruang yang sama. Sedangkan kalau padat, itu strukturnya terbuka. Sehingga bisa kita sebut struktur yang keropos. Gitu, ya. Nah, selanjutnya, kalau kita melihat 1 cm kubik air berisi 3,4 itu kali 1022 mol ya air atau H2O. Sedangkan diameter mol H2O itu 3 kali 10 pangkat min 8 cm. Ya, itu diameternya. Untuk perubahan struktur tersebut diperlukan energi panas. Bila kita mau mendidihkan air pada suhu minus 10, panas yang diperlukan untuk menguapkan itu 603 kalori per gram. Ya. Sedangkan kalau kita ingin memanaskan air pada suhu 20 derajat, maka diperlukan energi panas itu 586 kalori per gram. Selanjutnya kalau mau memanaskan sampai 50 derajat Celcius, diperlukan panas atau energi 569 kalori
per gram. Selanjutnya sifat daripada air. Air mendidih pada temperatur 100 derajat Celcius, tetapi berhenti memanas. Tetap air itu mendidih serta menguap. Nah, pada saat temperatur itu, air menggunakan segenap energi untuk merubah dirinya. Ya, suatu zat menguap atau mengembun, maka zat tersebut akan memperoleh atau kehilangan atau mengeluarkan energi tepat seperti yang terjadi pada waktu zat tadi meleleh atau membeku. Seperti es yang didinginkan, ya kan? Misalnya es yang mendinginkan minuman, karena es mencair, menyerap energi minuman di sekitarnya. Air mendidih selama dipanaskan. Tekanan mol yang lepas sama dengan tekanan atmosfer. Kian tinggi tempat, maka kian rendah pula suhu, ya, yang diperlukan untuk mendidihnya air. Kita bisa lihat contohnya. Kalau untuk tinggi tempat, misalnya di New York, 0 meter di atas permukaan laut, suhu yang diperlukan untuk mendidihkan air adalah 100 derajat Celcius. Colorado itu tinggi tempatnya 1610 meter di atas permukaan laut. Maka suhu yang diperlukan untuk, ya kan, memanaskan air adalah 95 derajat Celcius. Paling tinggi tempat adalah Gunung Everest, ya, yang ada di wilayah Asia. Sehingga ini disebut gunung yang tertinggi, 8.825. Kita harus memasak atau mendidihkan air itu dengan suhu yang diperlukan 71. Ya. Maka makanan perlu dimasak lebih lama di tempat yang lebih tinggi. Gitu, ya. Kalau di kita mungkin di Karten Piramid, ya, di puncak Papua. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari penguapan atau evaporasi. Yang pertama, temperatur. Kian tinggi, kian besar evaporasi. Ya kan? Untuk temperatur misalnya berapa derajat gitu. Ya, itu yang kian tinggi, kian besar evaporasi. Tekanan uap. Ini kita berkaitan dengan yang kemarin kita belajar mengenai P, ya, tekanan uap. Ada P, dt, ya kan, yang terkait dengan pressure. Makin tinggi tekanan uap air, makin tinggi penguapan. Atau makin tinggi RH, makin kecil evaporasi. Ya. Nah, sembari kalau kita contoh itu ada grafik yang kalian bikin di frame foto. Melihat RH-nya, kemudian dihubungkan dengan penguapannya. Makin tinggi RH, makin kecil evaporasi. Jadi saling berlawanan. Yang ketiga adalah kecepatan angin. Ya kan? Makin cepat angin, makin besar penguapan. Selanjutnya, sebaran penguapan. Penguapan di atas laut itu lebih besar dibandingkan penguapan yang ada di darat. Karena suplai air yang tak terbatas. Kemudian di lintang 10 derajat lintang utara atau sampai dengan 10 derajat lintang selatan, penguapan di darat lebih besar dibandingkan penguapan di laut. Karena hujan cukup lebat dan ditambah vegetasi lebat. Sehingga transpirasi cukup besar. Nah, kita termasuk di sini nih. Ya kan, karena kita berbatasan di 0 derajat, ya kan, lintang. Jadi antara batas lintang 10 derajat LU dengan 10 derajat S, penguapan di darat lebih besar daripada di laut. Karena ada vegetasi. Penguapan maksimum di laut terjadi pada 10 derajat lintang utara, ya kan, atau sampai 20 derajat lintang selatan. Nah, kemudian untuk pendekatan langsung evaporasi permukaan tanah dan transpirasi dari vegetasi yang kita sebut dengan inisial ET, itu singkatan dari evapotranspirasi, itu berdasarkan neraca air. Ya, ET sama dengan P dikurangi R plus S. Ya, jadi P-nya itu adalah hujan, presipitasi. Hujan itu nanti bisa hujan dari air, bisa hujan es, ya.
bisa juga salju, itu maka disebut presipitasi. R adalah runoff, air yang mengalir di permukaan bumi, runoff, ya kan? S adalah simpanan lengas tanah, ya, simpanan lengas tanah. Jadi kayak semacam ukuran daripada kondisi tanah. Apakah tanah itu liat, tanah itu gembur, ya kan? Tanah itu dalam tutupan vegetasi atau tanah gundul, ya, simpanan lengas tanah. Nah, slide ini sepertinya sudah kalian lihat atau pelajari waktu kita belajar masalah ada kelembaban, ada mengenai awan, mengenai suhu. Bila terjadi bentuk dari uap atau gas menjadi padat, kita sebut sublimasi. Pada saat benda dari cair menjadi uap, kita sebut evaporasi. Pada saat benda dalam bentuk uap menjadi cair, itu kondensasi. Sedangkan cair menjadi padat, ya kan, pembekuan. Sedangkan padat menjadi cair, itu adalah di situ di pencairan disebut, ya. Nah, untuk dapat menguapkan air itu diperlukan panas laten. Kurang lebih 600 kalori per gram air pada suhu T kurang dari 50 derajat Celcius. Kemudian kurang lebih 540 kalori per gram air pada suhu T 100 derajat Celcius. Sebaliknya, pada proses kondensasi atau perubahan dari bentuk uap menjadi cair dan pembekuan, itu terjadi pelepasan panas, ya, panas laten, heat air, ya kan, heat, latent heat. Pengertian tadi, penguapan itu adalah proses berubahnya bentuk cat cair atau air menjadi gas atau uap air dan masuk ke atmosfer. Dalam hidrometeorologi, penguapan dibagi menjadi dua, yakni evaporasi dan transpirasi. Evaporasi atau EP adalah penguapan yang terjadi dari permukaan air, seperti laut, danau, sungai, permukaan tanah, genangan di atas tanah, dan penguapan dari permukaan air tanah yang dekat dengan permukaan tanah dan permukaan tanaman atau intersepsi. Intersepsi adalah penguapan yang berasal dari air hujan yang berada pada permukaan daun, ranting, dan badan tanaman. Apa itu transpirasi? Ya kan? Transpirasi adalah penguapan melalui tanaman di mana air tanah diserap oleh akar tanaman yang kemudian dialirkan melalui batang sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Nah, kita perhatikan apa itu yang terkait dengan evapotranspirasi. Mudah-mudahan ini ada, ya. Nah, ini yang kita bisa perhatikan, ya. Kalau dia disebut evaporasi, itu kita lihat, ya, ada beberapa, ya, air yang menguap baik dari disebut dengan danau, bisa dari disebut dengan laut, atau disebut dengan aliran permukaan, bisa juga air yang ada di darat, ya. Sedangkan kalau transpirasi itu yang dari tanaman, gabungan daripada air evaporasi yang dari darat dengan dari tanaman, penguapannya evapotranspirasi, ya. Sedangkan ini adalah presipitasi, hujan yang terjadi. Nah, air yang tadi Bapak sebutkan dipelajari oleh hidrogeologi adalah groundwater,
air tanah. Sedangkan air yang masuk ke dalam tanah kita sebut infiltrasi, ya. Sedangkan air yang mengalir, ya kan, tapi di dalam permukaan di bawah tanah beberapa sentimeter itu disebut perkolasi. Bagaimana dia pertukarannya. Sedangkan air yang mengalir seperti air yang berasal dari pegunungan ke lembah itu disebut runoff, ya. Bisa juga dia bergerak di atas sungai. Ya, ini contoh evapotranspirasi. Baik. Kita balik lagi share screen dengan materi slide berikutnya, ya. Selanjutnya, oleh karena sulitnya membedakan antara penguapan dari badan air, tanah, dan tanaman, maka biasanya evaporasi dan transpirasi dicakup atau dijadikan menjadi satu yang kita sebut sebagai evapotranspirasi. Ya, evapotranspirasi atau kita singkat dengan ET dapat didefinisikan sebagai penguapan yang terjadi di permukaan lahan yang meliputi permukaan tanah dan tanaman yang tumbuh di permukaan lahan tersebut. Apabila ketersediaan air atau lengas tanah, nah tadi kita belajar ya mengenai lengas tanah itu, simpanan lengas tanah itu kesediaan air tak terbatas, maka evapotranspirasi atau ET yang terjadi disebut evapotranspirasi potensial, ya, kalau dia tak terbatas. Akan tetapi pada umumnya ketersediaan air di permukaan itu terbatas. Jadi ada ya tidak maksimal gitu kan. Ya. Sehingga evapotranspirasi terjadi dengan laju lebih kecil dari evapotranspirasi potensial. Evapotranspirasi yang terjadi ya karena lebih kecil tadi itu sebenarnya ya kan di suatu daerah disebut evapotranspirasi nyata atau aktual, ya. Jadi kalau nanti kalian misalnya ditanyakan apa perbedaan antara evapotranspirasi potensial dengan evapotranspirasi nyata atau aktual, maka kamu hanya melihat daripada komponen terbatas atau tidaknya ketersediaan air tersebut, ya. Yang satu terbatas, yang satu tidak terbatas, ya. Tak terbatas kita sebut dengan evapotranspirasi potensial, yang terbatas disebut evapotranspirasi aktual, ya. Lanjut. Ya. Ah, ini sama yang tadi Bapak tunjukkan bagaimana evaporasi itu ya kan prosesnya dari daratan ya, dari danau ya. Tapi kalau sudah disebut transpirasi ya kan itu kalau dari tanaman ya. Nah, kapan penguapan dilibatkan atau diabaikan ya? Artinya data evapo itu kira-kira kapan mau dipakai gitu ya. Nah, nanti kita akan coba bahas ya. Karena ini bicara masalah air di waduk dengan analisis debit banjir. Ini nanti kita skip dulu, di-skip dulu. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, pengukuran evaporasi. Besarnya evaporasi itu dapat diperkirakan dengan pendekatan teoritis maupun dengan pengukuran langsung. Nah, apa itu pendekatan teoritis? Pendekatan teoritis memerlukan banyak data meteorologi dan data penunjang lain yang tidak selalu mudah didapatkan ya karena kita tidak semuanya pasang alat. Oleh karena itu, pengukuran langsung di lapangan sering dilakukan untuk
keperluan analisis secara lebih praktis, ya. Apa itu aja alatnya? Nah, kalau di dalam kantor-kantor baik meteorologi, kantor klimatologi, BMKG itu, maka terpasang yang disebut dengan atmometer. Alat pengukur evaporasi ini cukup sederhana, berupa bejana berpori yang diisi air, ya. Besarnya penguapan dalam jangka waktu tertentu, misalnya harian, didapatkan dari nilai selisih pembacaan sebelum dan sudah percobaan. Nah, seperti ini, ya. Ini alat-alatnya ini, ya. Ya, beberapa jenis atmometer antara lain Pisce, Livingstone, dan Black Bellany. Nah, seperti ini, ya. Jadi ada di sini berupa bejana yang berpori yang diisi air. Jadi diisi air seperti ini, ya. Nanti pembacaannya itu nilai selisih antara pembacaan sebelum dan sesudah percobaan. Sedangkan kalau yang ada di kantor-kantor BMKG itu disebut evaporation pan. Nah, kita coba lihat. Oh, semakin pelan. Open. Nah, ini adalah kakak kelas kamu yang saat ini sudah semester 3. Waktu itu belum pandemi, kita bisa praktek lapang di Bogor. Jam pengamatan itu ada. Pengamatan 7.30, 13.30, 17.30. Ya, motor hujan. Ih, hujan-hujanan. Saya air sumurnya, pakai air sumur kan. Posisinya di sawah itu. Ini harus palingnya 5 hari sekali dikuras. Si airnya itu Kalau menguap ya nggak ada airnya. Ini kita lihat ya cara kerjanya. Itu apa? Tabung itu sebenarnya permukaan air di dalam tabung itu sama dengan yang di luar. Jadi air bejana berhubungan. Itu supaya kalau ada angin airnya tidak bergelombang. Jadi untuk lihat sensornya. Jadi intinya kalau mengukur penguat adalah mengukur perubahan tinggi permukaan air. Baik, ya. Berikutnya sama. Nah, nanti kalau putus, kita 15 menit rehat dulu ya. Dipengaruhi juga dengan suhu. Kalau tinggi suhunya berarti penguapan semakin besar. Oke, Pak. Dengan kecepatan angin permukaan itu makanya kecepatan angin di permukaan pasti berapa? nggak ada anginnya berarti. Baik, itu saja materi sesi pertama dari kami, ya kan? Kita sudahi dulu. Nanti kita lanjut pada sesi berikutnya, kira-kira 15 menit dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.